Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sadanul Hakim. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika dengan NIM 2106722. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu scenes atau sebuah skema industri pada sebuah software yang bernama Factory IO, yang dimana software ini berguna untuk mensimulasikan beberapa skema industri yang dapat dijalankan pada dunia nyata atau cara keadaan nyatanya. Baik, di sini saya telah memilih salah satu scenes, yaitu scenes mengenai production line, atau production line ini tuh mengenai sebuah material mentahan yang akan diubah oleh mesin CNC. Yang di sini terdapat pada layar terdapat ada dua buah mesin CNC. Nanti material mentahan tersebut akan diubah masing-masing dari materialnya menjadi sebuah bahan yang jadi. Dan bahan jadi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah bahan jadi sebagai penutup atau leads dalam bahasa Inggris. Ada yang kedua adalah sebagai basis atau basis. Jadi mungkin perbedaan ini akan dapat terlihat saat setelah menjadi bahan jadinya dan dapat diproses lagi mungkin selanjutnya pada saat pada scenes pick and place mungkin yang bisa dapat digabungkan antara kedua basis dan leadsnya atau basis dan penutup ininya. Baik, untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana machining center yang di sini tuh akan mengubah dari bahan mentahan menjadi bahan jadi. Oke, di sini akan saya dekatkan terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bagian-bagian apa saja yang yang terdapat pada scene ini ya. Oke, untuk dari di bawah sini itu ada sebuah leads emitter dan base emitter. Nah, ini tuh adalah bisa sebagai untuk eh, memunculkan sebuah material mentahnya. Jadi nanti akan spawn atau dimunculkan setiap bahan mentahnya itu pada tanda panah yang berwarna hijau ini. Misalkan saya akan jalankan sebentar untuk menjadi contoh. Nah, seperti itu. Nanti akan ada barang atau bahan mentahan yang muncul pada pada daerah sini, tanda panah berwarna hijau. Lalu di sini juga di bawah dari kemunculan bahan material mentahannya terdapat sebuah entry conveyor. Di sini dapat terlihat base row conveyor dan lead row conveyor, yang dimana ini tuh sebagai eh, untuk menjalankan material mentahannya untuk memasuki pada bagian machining center atau bagian eh, mesin CNC. Lalu di sini juga sebelum masuk ke bagian mesin CNC di sini yang akan diambil oleh tangan robot di sini. Di sini terdapat satu sensor base at entry dan ini juga sama keduanya. Jadi kedua ini tuh memiliki kesamaan untuk dari segala sensor dan untuk conveyornya. Dan yang berbeda mungkin akan menjadi hasil dari proses mesin CNC pada setiap masing-masing bahan materialnya. Jadi yang sebelah kanan dan kiri ini akan menghasilkan bahan jadi yang berbeda seperti yang sudah saya jelaskan. Di sini terdapat reflektoaktif sensor yang dimana di sini tuh akan ada laser yang menembak, dan di sini di bagian seberangnya di sini tuh ada sebagai pemantul atau ya pemantul dari sensornya. Jadi di situ akan mengindikasikan apabila nanti misalnya akan saya jalankan sedikit ada sebuah benda yang lewat, maka akan ada sebuah perubahan eh, nilai dari yang diberikan pada sensor ini. Nanti akan dijelaskan pada saat di kontrol I/O-nya. Oke, kita lanjut dulu tadi. Di sini lalu ke bagian tengah sini masuk ke bagian
mesin CNC atau machining centernya. Di sini tuh terdapat sebuah panel kontrol juga di sini. Ada sebuah base counter, ada start, stop, reset, dan emergency stop. Lalu di sini kita melihat lagi juga ada sebuah lampu ya. Di sini ada tiga buah lampu yang berfungsi untuk menandakan kondisi dari mesin CNC-nya. Keadaan hijau ditandakan berarti eh, mesin CNC ini sudah siap akan menerima bahan material mentahannya. Jadi pada saat nanti bahan material masuk, maka eh, mesin akan mulai menjalankan perintahnya untuk melakukan proses bahan mentah menjadi bahan jadi. Lalu pada saat berwarna oranye ini statusnya untuk menandakan status saat sedang bekerja. Jadi pada saat bahan mentahan mencapai posisi di sini dan ketika robot tangan sudah mulai mengambil robot arm, maka akan posisinya ada di lampu berwarna oranye. Jadi dia itu akan sedang melakukan proses. Lalu untuk yang berwarna merah ini tandanya untuk sebagai stop atau nanti mungkin misalnya adanya sebuah error di sini ada base center has error. Jika ada sebuah keeroran terjadi, maka akan menghentikan proses dari mesin CNC ini. Jadi saat diambil tangan oleh robot, maka akan berhenti. Maka terus apabila ada di dalam mesin CNC ini akan juga ikut berhenti. Jadi ini secara stopnya secara keseluruhan untuk di dalam mesin CNC satu ini saja. Jadi ini tuh sebuah satu eh, paket juga dari panel, tombol, lampunya juga. Nah, untuk dari selanjutnya di sini tuh ada di luarnya tuh ada sebuah sensor exit-nya juga atau sensor keluarnya yang sebagai menandakan bahwa eh, bahan jadinya itu sudah selesai dari proses eh, mesin CNC. Nanti di sini tuh akan masuk ke leads counter atau base counter ya. Jadi untuk setiap barang sudah jadi akan terhitung ada berapa barang yang sudah jadinya. Lalu di sini ada exit conveyor atau conveyor yang mengarahkan pada tujuan selanjutnya. Dan di sini tujuan selanjutnya itu hanya akan dihilangkan saja karena ini contohnya itu hanya sebuah satu skema untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi menggunakan mesin CNC. Oke, selanjutnya mungkin kita akan melihat sebuah proses satu. eh, saya akan langsung mulai saja dan penjelasannya akan dilanjutkan pada saat selanjutnya nanti. Jadi di sini kita akan melihat dulu bagaimana prosesnya. Di sini saat bahan mentah masuk, ini tuh pada bagian mesin CNC untuk yang base atau yang ini tuh untuk yang basis ya, dilihat basis atau basis. Jadi maka bahan jadinya itu akan menjadi sebuah kotak yang sudah terbentuk dan itu bentuknya itu seperti untuk bagian bawahnya ya, basisnya. Lalu untuk yang selanjutnya di sini bahannya juga berbeda pada saat yang sudah jadi. Di sini tuh bahan leads atau penutup dan dapat dilihat di sini ada sebuah seperti empat sisi juga, empat sisi sama untuknya juga. Ini ada empat sisi yang kosong, di sini ada empat sisi untuk pengisi. Jadi itu penutupnya dan itu basis atau bawahnya gitu, kayak wadah, seperti wadahnya. Nah, untuk sebelumnya juga ini tuh pada saat mulai saya melakukan eh, proses basis terlebih dahulu di sini ya. Jadi yang ini jadi untuk yang bagian leadsnya tuh baru mulai setelah sekitar 3 detik dari sensor di sini dari proses ini tuh berjalan. Jadi pada saat ini sudah running, pada saat ini running itu baru akan menghitung 3 detik, baru conveyor yang sebelahnya
atau yang untuk memproses leads ini penutup, baru akan berjalan. Dan basis dan leads ini tuh memiliki perbedaan waktu dalam memprosesnya. Untuk yang dari leads yang sebelah kanan ini tuh akan memproses di dalam mesin CNC-nya tuh sekitar 6 detik. Lalu untuk yang di basis atau base-nya atau wadah akan diproses selama 3 detik. Jadi saya melakukan sebuah delay agar tidak agar menguranginya resiko untuk eh, bertabrakannya kedua buah material pada saat bersatu pada conveyor di sini, conveyor utama, conveyor keluar yang utama ini. Jadi di sini terdapat lihat ada delay yang terjadi yang dari basis sudah mulai maju, yang leads baru diambil. Jadi ada perbedaannya pengambilan sehingga tidak mengurangi resikonya tabrakan material pada saat masuk ke conveyor utama. Oke, selanjutnya ini akan saya berikan sebuah kontrol I/O atau pengontrolan dari eh, production line ini, skema production line. Oke, baik, kita mulai dari yang paling kiri atas. Di sini terdapat judul conveyor exit power. Jadi di sini tuh pada saat eh, pin tadi dinyalakan, semua exit conveyor yang di belakang sini tuh akan sudah berjalan terlebih dahulu. Jadi mereka itu akan berjalan terus-menerus eh, untuk melakukan jalannya dari bahan jadinya untuk dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Untuk dari ini akan dipasangkan ke remover jadi dihilangkan ya. Jadi conveyor itu akan semua si conveyor akan dijalankan langsung dari awal. Untuk dari powernya ini menggunakan yang source, menggunakan boolean, jadi langsung dinyalakan seperti ini, sehingga langsung menyalakan semuanya dari offset conveyor, dari leads maupun yang basic. Lalu yang selanjutnya di bawahnya ini dapat terlihat machining basis start. Nah, untuk dari basis itu yang ini ya, kita akan melihat yang seperti ini, yang pada mesin sini. Pada saat eh, bahan material mentahan berjalan, Pak, dengan conveyor entry atau conveyor yang masuk dari yang pertama ini, di sini itu akan melewati sebuah sensor. Nah, sensor ini tuh akan menjadi yang diberikan alamat itu atau namanya itu base at entry. Di sini dapat dilihat juga base at entry. Di sini itu saya menggunakan sebuah flip flop untuk sebagai men-trigger dari mesin CNC semua ini untuk berjalan. Nah, kenapa saya menggunakan flip flop? Karena sebenarnya base untuk dari sensor itu sebenarnya bisa langsung saja disambungkan ke base center start yang ini. Jadi di saat base center start ini itu mendapatkan sebuah tenaga power atau dalam kondisi satu, itu maka akan langsung bisa menjalankan dari mesin CNC ini semuanya. Jadi arm robot akan langsung mengambil, akan memproses sampai selesai, sampai ditaruh pada exit conveyor di sini. Nah, tapi apabila base entry ini itu dimasukkan secara terus-menerus ke start, maka akan maka tidak akan bisa untuk melakukan stop pada da, mesin CNC ini. Jadi nanti akan selalu terpancing untuk melakukan machining center center terus menerus. Jadi mesin CNC-nya akan terus menerus menyala saat di sini. Ini tuh langsung dipasangkan ke sini. Jadi makanya maka dari itu saya memasangkan sebuah flip flop. Jadi yang ada kedua flip flop ini juga untuk hanya men-trigger satu kali uh, input dalam waktu singkat saja. Jadi untuk memulai dari proses ini, proses CNC seluruh arm robot dan mesin CNC. Di sini tuh ada base entry. Nah,
Untuk nanti akan saya jelaskan juga ya timing diagramnya. Jadi di sini tuh saya akan berikan bagaimana eh, kontrol I/O dari dari skema di sini. Di sini tuh menggunakan kontrol I/O di factory I/O-nya. Nanti akan ada timing diagramnya juga untuk melihat bagaimana posisi-posisi yang dimana akan menyalakan sesuatu atau mematikan sesuatu. Jadi di sini saya akan melihatkan eh, diagram alur untuk dari pemrograman dalam kontrol I/O ini. Lalu yang kedua di sini tuh ada machining based condition and conveyor based entry condition. Nah, ini tuh maksudnya bagaimana? Di sini tuh kalau kalian di situ kalau dilihat terdapat sebuah base center busy dan base center has error. Jadi di sini tuh pada saat apabila base centernya tuh saat mulai dan arm robot sudah mulai bergerak, kan itu tuh sudah waktunya running, maka base center busy ini tuh akan eh, memiliki nilai satu. Di sini tuh akan menyala dan akan masuk ke gerbang OR. Dan gerbang OR ini tuh akan memberikan nilai satu apabila di antara salah satu ininya memiliki nilai satu. Jadi apabila keduanya nol, maka hasilnya akan nol. Apabila kedua, apabila di antara salah satunya ini memberikan satu, maka hasilnya satu. Apabila keduanya ini memberikan hasil yang sama, satu, satu dan satu, maka outputnya ini akan menjadi nol. Mohon maaf, outputnya akan menjadi satu. Oke. Untuk selanjutnya tuh di sini tuh dapat lihat lagi, mohon maaf, di sini terdapat base center stop juga dan untuk yang tadi base center has error ini tuh apabila terdapat sebuah error maka ini akan mengubah kondisinya dari yang nol booleannya nol menjadi satu menjadi true dan apabila menjadi true ini tuh akan masuk ke gerbang OR yang di sini dan kalau misalkan saat mesin dijalankan maka bisi sedang menyala maka akan memberikan satu lalu ini akan memberikan satu juga has error apabila terdapat error pada saat proses mesin CNC atau arm robot ini sedang berjalan dan di sini juga akan memberikan sebuah sinyal juga untuk base center stop atau ini pada saat ini untuk tombol stop jadi nanti akan secara otomatis mematikan dari mesin CNC, arm robot dan juga conveyor pun akan otomatis berhenti juga conveyor yang dari conveyor masuk yang dari sebelah kiri sini. Selanjutnya yang di bawah ini sebuah counter basis. Nah untuk counter basis yang di sini tuh sudah dapat eh, menghitung juga menghitungnya sudah bisa melakukan dari 0 10 lebih juga sudah bisa dilakukan. Jadi misalkan sambil dijalankan saja. Nanti kita akan melihat sampai ke angka 10 counter dari masing-masing produksi. Kita lanjut saja dulu untuk ini supaya sambil berjalan. Nah, pada saat ini machining lead center ini, di sini tuh masih kesamaan juga ya dengan yang tadi machining base start. Ini machining lead start, jadi penutup dan yang wadah ini tuh sama untuk dari dalam memprogram flow diagramnya. Tentu saya juga tinggal hanya mengganti lead at entry ini tuh tandanya tuh berarti yang mohon maaf ini ada yang error. Lead at entry itu ini ada yang di sini sensor reflektoaktif sensor di sini. Lalu di selanjutnya tuh ada sebuah lead center gizi. Jadi pada saat nanti sudah mulai sibuk nih, misalnya lead center sudah mulai berjalan, maka lead center di sini tuh akan jadi satu. Nah, di sini saya juga sama menggunakan flip flop. Jadi untuk yang flip flop ini tuh caranya tuh seperti ini untuk kalau ingin melihat sebuah prosesnya. Kita akan melihat pada base yang ini.
Di sini pada posisi awal, atau base center, base start, pada posisi awal dapat dilihat yang berwarna biru ini menandakan bahwa dalam kondisi true atau dalam nilainya satu ya. Di sini tuh pada base at entry itu karena sudah terdapat pemantul dari reflective sensornya, maka akan bernilai satu. Jadi di sini akan bernilai satu, memberikan nilai satu. Saya memasangkan RS di sini, yang RS ini itu berfungsi sebagai reset itu sebagai prioritas. Nah, reset sebagai prioritas itu jadi apabila kedua input ini tuh sama-sama satu, maka yang lebih diutamakan itu adalah sebuah resetnya. Jadi RS dengan R yang awalan R ini untuk mengindikasikan bahwa reset itu akan menjadi prioritas. Jadi apabila keduanya ini mendapatkan nilai yang sama-sama true, maka hasilnya itu menjadi nol keduanya atau false pada saat output dari RS-nya. Dan untuk yang di ada juga terdapat sebuah SR juga. Ini untuk kebalikannya, jadi setnya itu akan menjadi prioritas, resetnya itu akan menjadi eh, yang keduanya. Jadi pada saat keduanya true, maka akan set yang lebih diutamakan yang membuat outputnya menjadi satu atau true. Oke, di sini dapat lihat ya, kondisi barang itu belum menyentuh sensor. Di sini barang belum menyentuh sensor. Kondisinya itu di sini tuh base 8 entry saya pasangkan di sini pada RS satu yang sudah memberikan nilai satu juga di sini karena tidak ada reset juga di sini. Saya pasangkan not. Not ini tuh eh, dalam gerbang logika itu sebagai lawan dari inputnya. Jadi pada saat inputnya satu maka outputnya akan jadi nol. Pada saat inputnya nol lawannya menjadi outputnya menjadi satu. Begitu juga yang di atas ini juga. Lalu di sini tuh base center busy dipasangkan juga eh, pada saat ini berjalan maka ini akan bernilai satu atau true. Jadi nanti pada saat sudah eh, barang mentahan ini juga sampai di bawah sini, yang di kotak yang di seberang ini, sebelah sini, sudah masuk melewati sensornya. Ketika arm robot sudah mulai bergerak, maka itu berarti base center busy itu sudah mulai aktif, karena busy itu bisa dibilang sibuk. Jadi kondisi machining center yang di sini, mesin CNC dan arm robot berjalan itu dapat dikatakan sibuk dan ini akan menjadi satu atau true. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini dapat dilihat pada saat sensor mengenai bahan mentahan di sini, bahan mentahan sudah kena dan ini tidak ada berwarna merah ya sampai pemantul dari reflektor aktif sensornya. Di sini tuh akan terlihat sebuah nilainya berubah menjadi nol dari masing-masing input yang masuk pada node dan RS yang di bawah. Nah, di sini tuh akan mengubah sebuah siklus lagi yang di mana node di atas ini maka akan memberikan nilai satu atau true kepada RS yang membuat RS ini tuh dapat memberikan outputnya itu satu atau true. Tapi di sisi lain yang di bawahnya ini tuh akan memberikan node di sini tuh memberikan satu pada reset yang membuat di sini tuh menjadi nol kembali. Nah, di sini tuh apabila saya jalankan lagi, di sini dapat terlihat eh, busy itu untuk base center busy itu masih belum tertrigger karena di sini tuh kan barang itu masih belum mencapai bagian sini, bagian yang sebelah sini. Pada saat sudah menyangkut di sini maka mesin akan mulai merespon untuk mulai dari si prosesnya. Nah, karena masih belum dimulai, maka ini maka base center busy pun masih nol atau masih false. Lalu untuk base at entry yang tadi saya bilang untuk dari sensornya sudah lepas lagi dari bahan mentahannya dan balik lagi ke pemantul dari reseptor aktif sensornya. Jadi kembali ke satu atau true. Di sini tuh akan kembali ke awal lagi. Tetapi di sini yang menjadi eh, flip flop untuk mengingat dari nilai sebelumnya yang masakan RS2 ini, sehingga di sini dapat dilihat RS1 dia masih memegang
outputnya yang awal, dan karena emang belum direset, karena ini base centernya busy-nya tuh masih belum mulai, masih belum sibuk, masih belum melakukan kegiatan dari arm robot dan mesin center ini. Itu sebuah kesatuan juga, jadi base center busy itu sebuah kesatuan dari mesin CNC sama arm robot masih nol, maka ini tuh akan sama-sama memberikan nilai satu. Dan ini karena sudah lepas dari bahan mentahan juga, base at entry ini memberikan nilai satu lagi ke bawah, PRS yang bawah ini, maka akan memberikan output satu atau true. Sehingga ini yang ngebuat pada saat memasuki gerbang N itu gerbang yang dimana harus dengan input dua ini tuh, kedua input ini tuh harus memiliki nilai satu untuk mendapatkan nilai outputnya tuh satu atau true. Jadi apabila keduanya tuh masih hanya satu nol atau nol satu, itu tidak akan memberikan perubahan apapun pada outputnya, sehingga masih nol. Dan apabila inputnya nol dan nol, itu pun akan tetap memberikan outputnya nol. Jadi pada saat di sini tuh dapat terlihat, oh, inputnya tuh mulai satu dan satu sama, satu in satu, untuk in duanya satu juga, maka outputnya akan memberikan nilai satu atau true. Nah, di sini saya akan menjalankan lagi sedikit. Oke, di sini dapat dilihat konveyor yang di belakang tadi itu sudah berhenti langsung secara spontan juga pada saat arm robot sudah mulai bergerak juga. Nah, di sini tuh dapat dilihat juga base center busy yang di sini itu mulai aktif, dan arm robot ini sudah dapat dilihat posisinya sudah berubah, sudah mulai menggenggam dari bahan mentahan dari barangnya. Nah, ini itu akan menyalakan base center busy yang buat sedang sibuk si machining center atau machining center arm robot yang sedang bergerak, berikan nilai satu pada RS, sehingga membuat outputnya menjadi nol. Maka dari itu, apabila kedua ini memiliki salah satunya nol, maka outputnya akan berubah lagi menjadi nol. Nah, disinilah yang membuat alasan saya mengapa tidak langsung saja dipasangkan dari base entry ke base center start. Jadi, posisi dari base center start ini tuh akan tetap menjadi nol, karena base center start ini hanya kita perlu memberikan trigger satu kali untuk menjalankan machining arm robot dan mesin CNC ini. Jadi kelanjutan itu akan dilanjutkan pada base center busy atau kesibukan dari eh, bagian arm robot dan mesin CNC ini. Dan untuk tadi bagaimana conveyor yang bawahnya itu bisa berhenti, ada di bawah sini. Tadi yang base itu yang atas ini, yang di bawah sini tuh kalau dilihat itu ada base center busy. Jadi pada saat base center busy-nya tuh aktif satu, di situ ada gerbang OR, yang dimana OR itu yang saya jelaskan tadi itu, kalau misalkan salah satunya bernilai satu, maka akan melanjutkan outputnya itu akan bernilai satu juga. Dan apabila salah keduanya memberikan nilai satu juga, maka akan sama juga, outputnya akan satu atau true. Hanya saja apabila inputnya keduanya adalah nol, in satu dan in dua nol, maka akan outputnya memberikan nilai nol juga. Jadi pada saat awal tadi, misalnya saya akan ulang, di sini dapat dilihat ya, posisi posisi paling awal di sini tuh hanya terdapat bulan atau sebuah power daya saja yang masuk ke RS, sebuah reset prioritas untuk eh, memberikan nilai kepada base raw conveyor. Jadi pada saat mulai, maka dapat disimpulkan di sini tuh akan memberikan output satu kepada base raw conveyor. Maka base raw conveyor itu akan berjalan terlebih dahulu. Dapat lihat berjalan terlebih dahulu, berjalan, lalu di sini masih berjalan. Pada saat mesin mulai, ya mohon maaf, saya ulangi. Nah, ini dapat dilihat pada saat mesin tadi sudah mulai bergerak, di sini sudah mulai bergerak ya. Di sini conveyor sudah berhenti. Nah, di sini tuh terlihat base center base itu sudah masukin satu,
maka akan memberikan output nilai true juga pada saat di eh, gerbang OR masuk ke RS, karena RS itu prioritasnya reset, sehingga di sini tuh pada saat ketika keduanya memiliki nilai yang sama, true satu atau true, maka nilai outputnya itu akan menjadi nol karena prioritasnya tuh itu reset. Dan untuk dari sebelah sini juga, lanjutkan lagi tadi untuk bagian lipsnya atau penutup. Di sini terlihat base center busy, saya menggunakan sebuah timer on delay. Jadi inputnya itu ketika inputnya itu akan bertahan lama, bisa bertahan selama 3 detik, maka akan berikan output atau nilai satu atau true. Di situ saya pasangkan kepada sebuah SR, dan tanpa reset juga. Karena di sini itu kenapa saya menggunakan timer, seperti yang saya jelaskan tadi, timer ini tuh supaya produksi dari kedua eh, mesin CNC ini itu tidak akan tabrakan pada saat mereka selesai memprosesnya. Walaupun dari mesin CNC untuk yang proses penutup ini tuh lebih lama 6 detik, dan untuk yang basis itu hanya 3 detik. Jadi di sini tuh saya menjalankan yang basis dulu selama 3 detik, dan menjalankannya itu pada saat menjalankan ini dijalankan, untuk yang dari conveyor leads ini atau yang penutup ini akan berjalan ketika busy, apabila kondisi busy dari yang base yang ini, jadi ketika ini sudah bergerak, sudah mulai sibuk, jadi baru mulai sibuk itu tuh selama 3 detik baru akan menyalakan conveyor yang penutup yang sebelah sini. Jadi itu akan memberikan delay yang cukup juga untuk memberikan jarak antara penutup dan basis dalam bertemu di konveyor yang utama ini. Jadi memberikan waktu dan jarak juga agar tidak bertabrakannya material tersebut. Lalu untuk selanjutnya ini tuh eh, masih mirip juga seperti yang sebelumnya. Dan ini karena di sini tuh fungsinya cuma sebagai timer saja. Jadi ini tuh hanya akan nyala terus menerus. Jadi tidak perlu adanya sebuah reset. Dan untuk dari integer yang di sini tuh untuk apa? Di sini tuh hanya sebagai mengindikasikan timernya saja. Jadi nanti untuk kedepannya itu ini mungkin sudah tidak terlalu dipakai juga. Jadi nanti soalnya dari set ini tuh sudah melakukan nilai satu terus menerus. Jadi set memberikan nilai satu terus menerus itu sudah mirip seperti ini sebagai bulan. Jadi sudah di satu terus menerus atau true. Karena di situ fungsi selanjutnya itu karena eh, mereka itu sudah memiliki delay. Jadi setiap produksi itu sudah tidak akan sudah tidak bertabrakan lagi di sini ya, karena memiliki eh, delay dari waktu mulai yang berbeda. Jadi dapat difungsikan sebagai power seperti biasa saja, memberikan logika satu atau true. Untuk counter listnya masih sama tadi. Untuk counter sendiri itu sama. Tadi list at exit itu misalkan kita lanjutkan. Pada list at exit itu di sini dapat dilihat nilainya itu sudah dalam kondisi satu seperti pada saat masuk tadi yang at entry. Kita lihatnya di basis saja, di sini akan berubah soalnya. Oke, di sini saya akan melihat, di sini dilihat ya, untuk base at exit itu nilainya satu, karena masuk gerbang not, jadi maka output itu akan nol, jadi masih belum ada perubahan pada counter up. PTO ini adalah sebuah counter up eh, untuk menghitung dari setiap adanya perubahan eh,
sinyal daripada yang pada bagian input yang CU ini. Jadi itu sebuah sinyal counter up. Jadi apabila ada sebuah perubahan sinyal misalnya dari 0 ke 1, itu tuh akan terhitung 1. Dan apabila disimpan pada sebuah base counter, maka akan mengingat sebuah angka integer adalah 1. Jadi nanti apabila sudah menjadi 0 lagi dan akan ada yang masuk lagi, 1 lagi, maka akan menambah lagi menjadi 2, menambah dari counternya. Dan untuk CV ini tuh dapat dilihat ini sebuah current value atau sebuah nilai saat ini. Jadi yang sudah terhitung pada saat counter up ini. Counter up ini juga dapat diterapkan apabila dipasangkan pada saat dipasangkan nomornya di tertentu misalnya 10, maka apabila current value itu udah 10, maka akan pada key yang di sini atau outputnya di sini itu akan memberikan nilai 1 apabila sudah memenuhi present value yang ini dianggap ini 10, itu apabila sudah 10 kali ini counter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, di sini udah 10, maka akan memberikan nilai 1 atau true pada output di sini. Dan reset di sini tuh berfungsi untuk eh, mirip juga seperti yang SR atau RS tadi untuk mereset lagi, jadi yang 10 di counter tadi akan mereset lagi jadi 0. Bilangnya tidak adanya kesalahan. Ini juga adanya perbedaan juga ya, basis center loop. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Ini dapat dilihat misalnya kondisi pertama ini masih 1, ini masuknya 0 ke sini. Saat ketika masuk akan memberikan nilai 1. Nah, di sini sudah menjadi 0 kembali dan counter sudah menghitung sebagai 1 pada di base counter. Dapat dilihat di bagian sebelah sini. Base counter sudah bernilai 1. Oke, jadi yang ingin saya jelaskan itu yaitu mengenai di sini ada base center produce list. Di sini terdapat kedua perbedaan. Di sini dapat terlihat berwarna biru yang satunya lagi. Nah, yang berwarna biru ini tuh apabila kalian nyalakannya seperti ini juga, di sini tuh akan memberikan sebuah bahan jadi yang sama. Jadi bahan jadi yang warna biru yang tadi yang saya lepas, yang ini tuh akan menghasilkan sebuah bahan jadinya sebuah penutup. Jadi untuk membedakan yang basis dan yang penutup itu pada saat di alamat atau teks yang ketiga ini, yang lead center produce lead, apabila ini tuh hanya berwarna putih seperti ini, itu ada yang di force karena ini dipakai sama kita untuk dinyalakan, diubah nilainya. Ini itu akan memproduksi penutup. Untuk yang di sini itu akan memproduksi basis atau wadah. Dan seperti yang saya bilang tadi juga, untuk produksi wadah itu akan menjadi 3 detik dan untuk penutup itu 6 detik. Jadi berbeda. Apabila saat dinyalakan ternyata masih sama, maka diperlukan untuk pengecek bagian sini untuk membedakan hasil produksi jadinya. Jadi pada saat pembuatan, misal ada skema yang ingin dibuat sendiri. Oke, untuk selanjutnya itu akan saya jelaskan mengenai ke timing diagram mungkin ya. Timing diagram ini supaya lebih jelas lagi, lebih dekat lagi bagaimana nilai-nilainya berubah. Oke, di sini tuh akan saya samakan tadi sih start mesinnya tuh kita akan mengambil contoh itu dari yang di sini base start di sini ya. Base start di sini base start. Oke, di sini ada entry to node 1, entry to RS2 set, entry to node 2. Untuk node 1 dan node 2 itu hanya sebagai
indikasi aja untuk ada gerbang not satu, ada gerbang not yang kedua. Bukan berarti notnya itu memiliki dua input, tapi yang sebagai indikasi penamaan saja. RS2 pun sama sebagai indikasi penamaan saja. Jadi yang RS2 itu yang saya anggap sebagai yang bawah sini, untuk RS yang satu ini, kalau apabila dilihat, itu untuk RS yang di atas ini. Oke, untuk selanjutnya tentu akan dilihat, seperti yang saya jelaskan tadi, entry awal itu kan posisinya satu semua ini, memiliki nilai true. Di sini dapat dilihat juga sebuah sliding diagramnya yang berwarna abu itu berarti posisinya ada berada di true atau satu. Untuk yang tidak ada warna abunya atau yang ke bawah ini yang kosong warna putih itu berarti namanya nol atau fake. Jadi itu yang pada saat misalkan kondisi satu itu berarti kondisi pada saat awal, sangat-sangat awal. Ini masih satu, maka untuk yang dari yang lainnya juga ini not satu, not dua, not satu, not satu itu yang ini, not dua yang ini, not satu ini masuk ke set RS, not satu masuk ke RS1 yang set itu masih nol semua, masih nol. Lalu begitu juga dengan RS1 ke N2, RS1 ke N2 itu ini maksudnya, iya kan, N ini tidak perlu kan cuma satu juga. N yang di sini tuh karena inputnya itu dua, tadi yang RS1, R1 yang atas ini hasilnya tuh outputnya masih nol, outputnya masih nol, RS2 outputnya sudah satu. Dan lead center busy to RS1 reset yang ini dapat dilihat masih nol ya, karena belum dijalankan dari mesinnya juga, masih belum ada kesibukan. Lalu untuk yang berwarna ungu ini sebagai indikasi ini sebuah output, jadi supaya dapat dibedakan juga output itu berdasarkan start, lead start ini, ya kita samakan aja. Saya tidak lagi. Lalu pada saat posisi kedua, yaitu tadi yang seperti saya jelaskan pada saat eh, bahan mentahan itu sudah mengenai dari sensornya, jadi pada saat bahannya itu sedang berada di tengah-tengah mengenai sensornya, jadi masih belum lepas lagi, jadi masih di tengah. Jadi bahan pada saat melewati ke atas ini itu masih di dalam bahan mentahnya, bahan mentah, dan di pemantul yang di sini sudah tidak menerima lagi dari sensor reflektoaktif, dari sensor lasernya dari reflektoaktif. Di situ dapat dilihat nilai itu nol seperti yang saya jelaskan tadi. Akan saya coba jalankan. Oke, ini dapat lihat tidak sampai pemantulnya lagi, tapi ada pada bahan mentah. Di sini dapat dilihat juga perubahan posisinya. Untuk dari yang ini satu ini untuk yang sirkulasi yang kedua, di sini tuh sudah mulai nol lagi ya, dapat lihat entry ke not 1, entry ke S2 set, entry not 2 ini 1, 2, 3, itu nilainya nol semua, yang membuat not yang di sini tuh menjadi nilai 1, not yang di sini menjadi nilai 1 juga, dan masuk untuk yang not 1 ini masuk ke RS menjadi set, masuk ke set yang mengakibatkan outputnya menjadi nilai 1. Untuk dari yang RS yang 2 ini, yang disebutkan RS2 di sini, entry to RS2 set, karena sebenarnya 0 dan itu masuk ke sebuah gerbang not yang membuat output menjadi satu di sini, maka mereset tadi nilai outputnya. Sebelumnya nilai output itu satu, sekarang di reset menjadi 0 lagi. Di bawahnya pun ini hasil yang tadi saya jelaskan, not 1, not 2, R1 ke N1. Di sini dapat lihat karena tadi men-trigger setnya, maka akan dikawal output 1. Lalu untuk RS2 N di sini ini 0 outputnya. Center masih 0 karena belum dinyalakan juga.
Karena di sini tuh posisinya tuh kita akan baru menyalakan itu nanti di situasi yang keempat. Lalu kita jalankan lagi ini. Nah, sudah lepas lagi dari bahan mentahnya. Di sini dapat dilihat kedua input dari RS ini, kedua output dari RS ini, RS1, RS2 sudah memberikan nilai satu, dan di sini sudah balik lagi juga base rate entry-nya memberikan nilai satu lagi. Dan seperti yang saya tadi jelaskan juga, base center bisnya itu masih belum jalan karena eh, dari barangnya sendiri itu belum menyentuh pada bagian sini. Untuk pada saat barang mentahan sudah menyentuh bagian sini, maka eh, dan sekaligus base center startnya sudah di trigger juga menjadi satu, nanti akan mulai menjalankan mesin. Pada saat mesin dijalankan, maka mesin base center biji itu akan bernilai satu dan akan mereset, maka ini akan dicabut jadi nol dari output R1 ini. Nah, jadi yang tadi siklus ketiga berarti sudah, nah ini yang balik lagi jadi satu semua, ini tiga, ini satu, not dua juga, ini ikut jadi nol lagi. Tapi yang RS1 di entry itu RS2 set, ini kan yang ketiga ini memberikan nilai satu, sehingga memberikan output satu. Dan RS1 ini tidak ada yang mereset juga, meresetnya hanya karena apabila di kondisi mesin mesin center bus itu udah mulai sibuk, baru akan mereset untuk menolkan lagi dari base center start supaya tidak tersangkut pada kondisi satu atau true. Karena apabila tersangkut pada kondisi true atau satu, nanti itu tidak akan bisa di stop, tidak akan bisa di stop. Oke. Dan yang selanjutnya itu sudah seperti yang skema tadi saya jelaskan juga, maka akan mulai berjalan. Ini dapat lihat robot arm mulai berjalan, base center biji jadi satu, yang membuat N ini memberikan output 0 karena di sini RS1 ini menjadi 0 lagi, tidak memenuhi kriteria untuk gerbang N dapat menghasilkan nilai satu. Jadi karena tidak memenuhi, hasilnya 0. Kayak di sini. Saya juga memberikan sebuah tanda di sini start ya. Jadi untuk posisi start atau baru mulai itu pada saat di berwarna hijau ini. Jadi yang warna ungu ini outputnya sudah mulai satu di sini, maka kan posisi start atau mulai. Dan di sini juga lead center biji RS1 reset yang ini sudah mulai satu juga pada saat di sini. Jadi eh, bersamaan juga. Oke, selanjutnya di sini tuh mungkin ada yang melihat di berwarna oranye itu, ini tuh sebagai eh, sebuah siklusan yang sudah saya bagi-bagi tadi. Jadi yang pada saat dilihat ini tuh per siklus untuk dari yang saya jelaskan tadi. Jadi saya pisahkan supaya dapat lebih jelas lagi. Untuk yang per siklus jadi ini orang per siklus bagi tanda, dan juga ada garis ini. Yang selanjutnya ada yang machining dan conveyor status. Tadi yang status itu berarti yang kondisi busy dan ada yang keeroran atau ada error. Nah, di situ kalau misalnya dilihat dalam machining yang basis, karena kan yang basis itu akan dijalankan terlebih dahulu ya, daripada yang leads itu akan diberikan delay 3 detik. Basis itu akan langsung dijalankan, karena langsung dijalankan diberikan bulan yang sudah bernilai satu di sini. Jadi pada saat di play itu akan langsung dijalankan. Di sini dapat lihat sudah satu, di sini dapat lihat juga power to RS3. RS3 sebagai sebutan tadi juga nama dari ininya, karena udah RS1 2, ini RS3 saya sebutkan, dimasukkan ke set. Di sini RS3 bagian set. Di sini tuh dapat terlihat full berwarna abu, yang berarti selalu menyala.
atau kondisi satu atau true. Di sini juga terdapat base center busy to or. Di sini ada gerbang OR juga yang dimana gerbang OR ini itu yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila salah satunya bernilai satu, maka outputnya akan bernilai satu. Apabila keduanya bernilai satu, maka akan bernilai satu outputnya. Apabila keduanya bernilai nol, maka outputnya akan nol. Nah, di situ masih nol semuanya. Di sini dapat lihat saya berikan jarak sebuah tiga siklus di sini saja supaya terlihat jelas saja bahwa apabila tidak ada belum adanya biji atau apapun yang terjadi di sini tuh pada center stop yang ini base center stop ini base stop untuk mematikan eh, mesin CNC yang base dan di pro conveyor juga ini untuk menghentikan conveyor. Jadi apabila ketika mesin sedang sibuk itu conveyor itu tidak akan terus menerus menjalankan dari bahan mentahan, jadi tidak menumpuk di sini tuh misalnya menumpuk di sini tuh satu dua tiga empat misalnya ke belakang tuh. Jadi supaya tidak ada penumpukan, jadi itu diprogram untuk menghentikan apabila adanya sebuah proses pada mesin CNC dan robot arm. Saya di sini tuh dapat lihat juga ya, di sini dapat saya kasih indikasi start pada saat start dimulai atau base center biji itu udah mulai berjalan juga. Di sini dapat dilihat base dari yang ini base center biji ke OR itu akan masuk ini akan ditampilkan juga. Nah, itu saya ulangi lagi. Oke, dapat lihat di sini pada saat biji centernya satu, OR ini gerbang OR akan berikan kali satu output. Dan karena di sini tuh dipasangkannya sebuah RS atau reset priority, yang dimana resetnya akan menjadi prioritas, di sini tuh dapat terlihat outputnya menjadi nol. Meskipun setnya itu sudah dipasangkan tetap satu atau true, tapi karena prioritasnya tetap reset, jadi yang dihasilkan tetap nol di output. Di sini dapat dilihat juga ada di sini itu koor, base center busy koor, masih tidak membuat untuk dari OR ke RS ini. Tapi di sini dapat lihat OR yang masuk ke RS itu akan menilai satu, di sini satu yang akan menghentikan output yang di sini itu satu jadi nol dan membuat ini tuh conveyor berhenti di sini. Lalu di sini tuh apabila terjadi sebuah error, di sini dapat dilihat ya, di sini tuh ada base center error to OR 2. Jadi error itu pada saat error muncul di sini akan menjadi satu warna abu di sini. Maka di sini juga akan men-trigger pada bagian base center error ke base stop ini tapi di bawah. Jadi itu akan menyalakan untuk dari ini itu akan men-trigger untuk men-stop mesin CNC dan robot arm. Misalnya di sini saya praktekkan bagaimana error terjadi. Di sini tuh error dilakukan dengan memberikan trigger di alamat di sini. Ada base center has error. Misalkan saya akan triggernya di sini. Nah, di sini tuh semua akan berhenti, robot arm berhenti, tidak akan ada pengambilan, dan semuanya berhenti, tidak ada yang bergerak. Dan di sini dapat dilihat juga base center errornya sudah dalam kondisi satu, karena kondisi satu ini keduanya memberi kondisi satu juga true, outputnya satu atau true juga, membuat conveyor juga, jadi conveyor akan berhenti juga, jadi tidak akan ada conveyor yang memasukkan bahan mentahan ke mesin center sini. Jadi itu untuk stop atau errornya.
Nah, untuk selanjutnya di sini tuh ada counter yang tadi saya jelaskan. Jadi ketika awal tadi itu counter basic di sini tuh kan nilainya satu awal, satu di sini satu, terus terbang not tiga ke CTU counter up itu nol, jadi masih belum ada yang terhitung di sininya. Jadi ketika siklus kedua terjadi di sini jadi nol, di sini di lead action menjadi nol karena yang di sini bahan jadinya itu sudah mengenai bagian sensor. Maka di sini tuh notnya itu akan menjadi nilai satu dan akan masuk counter up dan akan menjadi nilai satu. Lalu akan bahan jadi akan lepas lagi dari sensornya dan bernilai satu lagi. Nah di sini akan kembali lagi ke siklus awal, ke bagian awal sih. Jadi terhitungnya itu pada saat berubah. Ini terlihat kolom satu saya tandakan. Untuk yang selanjutnya ini ada yang eh, bagian counting, bagian timer, timer dari yang lead. Jadi karena yang lead tadi saya delay 3 detik. Jadi di sini dapat 3. Jadi ketika base center busy yang saya bilang tadi, base centernya tuh yang busy, yang bagian basis atau yang mesin yang wadah, yang produksi wadah, ketika sudah mulai sibuk dan sibuk itu selama 3 detik, di sini tuh akan jadi selama 3 detik sibuknya. Timer akan sampai 3 detik, menunggu dulu sampai 3 detik, baru akan memberikan output pada key yang key akan bernilai satu atau true, yang dimana akan memberikan set pada SR di sini. Yang SR ini fungsinya di mana untuk hanya akan terus-menerus memberikan nilai satu atau true. Karena di basis itu kan seperti yang saya jelaskan tadi sudah diberikan satu atau true terus satu atau true secara terus-menerus dengan boolean, terus yang boolean yang ini. Nah, ini juga sama, hanya saja menggunakan SR untuk memberikan nilai secara terus-menerus. Jadi secara siklus selanjutnya akan menjadi seperti sama seperti sebelumnya juga. Mendapatkan juga start raw machining. Jadi kalau start juga di sini mirip seperti yang tadi juga. Di sini, jadi yang di sini mirip seperti yang basis yang sebelumnya juga. Kefungsian untuk dari saat sibuk dan ada errornya pun masih sama sama seperti yang sebelumnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan yang dapat diberikan dari pembuatan ini itu eh, mesin produksi ini dapat menjadi sebuah simulasi untuk atau sebuah logika yang bisa dimasukkan pada saat nanti eh, kita masukkan pada sebuah software untuk software yang untuk diupload ke sebuah PLC yang sungguhan. Jadi untuk dari control IO ini sangat bagus untuk memberikan eh, melatih logika dalam memasangkan dari kontrol-kontrol yang ada pada sebuah software PLC nanti yang mungkin akan digunakan. Ya kan seperti yang tiap portal yang ada di sini. Tiap portal itu berarti dari Siemens, ada juga dari Allen Bradley, dan ada beberapa lagi pengontrolan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.